warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Paulina, mahasiswi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Di video kali ini, saya akan menjelaskan apa sih parameter kimia, apa saja parameter kimia tersebut, serta alat apa saja yang digunakan untuk menentukan kualitas air tersebut dikatakan baik atau tidak melalui parameter kimia. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Parameter kimia. Parameter kimia adalah parameter yang sangat penting untuk menentukan air tersebut dikatakan baik atau tidak dalam suatu perairan. Parameter kimia meliputi 1. DO atau oksigen terlarut. Oksigen terlarut adalah jumlah oksigen terlarut dalam air yang berasal dari fotosintesa dan absorpsi atmosfer dengan satuan ppm atau part per million. Yang kedua yaitu pH. pH adalah suatu ekspresi dari konsentrasi ion hidrogen di dalam air. Besarnya dinyatakan dalam minus logaritma dari konsentrasi ion H. Parameter kimia yang ketiga yaitu COD. COD adalah jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh biota perairan dalam reaksi kimia dengan satuan ppm. Yang keempat yaitu BOD. BOD adalah jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh biota perairan dengan satuan ppm. Parameter yang kelima yaitu CO2 atau karbon dioksida. Karbon dioksida adalah jumlah karbon yang dihasilkan oleh biota air dalam respirasi dengan satuan ppm atau part per million. Parameter kimia yang keenam yaitu amonia atau NH4. Amonia adalah senyawa yang terbentuk dari oksidasi bahan organik yang mengandung bahan nitrogen dalam air dengan bantuan bakteri. Amonia merupakan produk sisa metabolisme yang utama dari ikan. Selanjutnya yaitu nitrat atau NO3-. Nitrat adalah hasil dari proses nitrifikasi oleh bakteri Nitrobacter. Selanjutnya yaitu nitrit atau NO2-. Nitrit adalah hasil dari proses oksidasi amonia oleh bakteri Nitrosomonas. Parameter kimia selanjutnya yaitu total amonia nitrogen atau TAN. TAN adalah gabungan dari beberapa senyawa nitrogen yang meliputi NH4 dan NH3. Yang terakhir yaitu total organic matter atau TOM. TOM atau sering disebut bahan organik terlarut total merupakan kandungan bahan organik total atau keseluruhan di perairan yang terdiri dari bahan organik tertentu. Alat ukur air berdasarkan parameter kimia. Untuk mengukur tingkat kualitas air berdasarkan parameter kimia, kita dapat menggunakan beberapa alat ukur air seperti berikut ini. Yang pertama yaitu DO-meter. DO-meter digunakan untuk mengukur kadar oksigen di dalam air atau di dalam suatu larutan dengan sistem digital. Kualitas air dapat dikatakan baik jika memiliki DO yang tinggi, dan dapat dikatakan buruk jika memiliki DO yang rendah. Alat selanjutnya yaitu CO2 meter. Selain harus mengetahui kadar oksigen dengan mengukurnya menggunakan DO meter, kita juga harus mengetahui kadar karbon dioksida untuk mengetahui tingkat kualitas air. Kadar karbon dioksida dalam air ini dapat kita ukur dengan menggunakan CO2 meter. Jika kadar karbon dioksidanya tinggi, kualitas air dapat dikatakan buruk, dan jika kadar karbon dioksidanya rendah, kualitas air dapat dikatakan baik. Alat yang ketiga yaitu spektrofotometer. Alat ukur air yang satu ini terdiri atas dua alat ukur, yaitu spektrometer dan fotometer. Sebagai alat ukur air, spektrofotometer digunakan untuk mengukur kadar amonia, fosfat, nitrat, dan nitrit. Alat yang keempat yaitu pH meter. pH meter adalah alat yang digunakan untuk mengukur kadar pH atau kadar basa atau kadar keasaman pada air. Air dapat dikatakan memiliki kadar asam yang tinggi jika elektron yang terdeteksi oleh pH meter jumlahnya banyak, dan air dapat dikatakan memiliki kadar basa yang tinggi
jika elektron yang terdeteksi oleh pH meter jumlahnya banyak. Alat berikutnya yaitu kertas pH indikator. Pada dasarnya, kegunaan kertas pH indikator, pH strip paper, atau indikator universal sama seperti pH meter. Meskipun sama-sama digunakan untuk mengukur kadar pH pada air, pH meter dan kertas pH indikator memiliki bentuk yang berbeda. pH meter berbentuk alat ukur digital, sedangkan kertas pH indikator berbentuk kertas dengan 4 garis warna, yaitu kuning, hijau, jingga, dan jingga kecoklatan. Alat yang terakhir yaitu titrasi. Titrasi adalah alat untuk mengukur kadar konsentrasi alkalinitas pada air dengan mencampurkan beberapa volume larutan dan beberapa volume larutan lain yang sudah diketahui kadar konsentrasinya. Ada dua jenis titrasi yang dapat kita gunakan untuk mengetahui kadar pH air, yaitu alkalimetri atau menentukan konsentrasi larutan asam menggunakan larutan baku basa, dan asidimetri atau menentukan konsentrasi larutan basa menggunakan larutan baku asam. Nah, itu tadi video singkat penjelasan mengenai parameter kimia perairan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum.